Raja. Pertama kali mendapatkan skrip cerita Pintu Surga terakhir ini itu seperti apa? Terus melihat case-nya juga kan, apalagi Pak Dindro ini senior juga dan Jessica dan Kak Roger itu melihatnya tuh gimana? Apakah ada kekhawatiran sendiri kah atau seperti apa? Begitu pula dengan Om Indro yang melihat Kak Cima dan Kak Roger ini sebagai junior Pak Dindro. Ya, jadi pertama aku mendapatkan ini ya tadi udah aku bilang ya relate banget sama kehidupan aku. Jadi aku kok tertarik begitu mulai baca, aku udah merebus milih itu jarang aku seperti itu. Kenapa? Karena biasanya aku harus baca berulang-ulang, maunya kemana sih, ini maunya kemana gitu ya. Apalagi ini bukan komedi gitu. Aku seharusnya sih lebih teliti lagi gitu. Tapi nggak tahu ini kenapa begitu baca langsung aku masuk kayak intran begitu, kayak kemasukan. Aku udah pada cuman benar kendalanya adalah ketika aku berpikir ini aku lawan perempuan, aku namanya Meriska Aceh nih, aku lihat wah jebak lagi gimana ya, ada batasan kan, kita nggak tahu, ada yang memang profesional, ada yang nggak ada batasan tertentu. Tapi di awal aku udah dapetin enak gitu sama dia juga udah menyambut dengan baik kayak gitu. Aku insya Allah deh, aku yakin banget karena itu menjadi penting banget buat aku tuh tidak pernah melakukan sesuatu dengan tidak ada keikhlasan. Aku nggak kepingin aku melakukan itu karena jatuhnya nanti ngeluh. Nah, ketika ngeluh itu jauh dari rasa syukur. Ketika kita nggak bersyukur dan mengeluh terus, saya khawatir kok hasil dari karya kita itu nggak berkah gitu. nggak apa ya nggak asik lah, kita punya ganjelan di situ kayak itu sih sebetulnya. Tadi kan sempat bilang jadi penghalangan buat menikah, apakah itu terbayang mungkin Om Indro di kehidupan nyata Om merasa seperti terhalang juga nih anaknya nggak menikah mungkin karena Om Indro juga kayak gitu? Kalau terhalang saya enggak ya, walaupun saya juga nggak tahu ya, karena anak saya memang tomboy, ya berapa kali pacaran juga putus gitu aja kayak gitu. Mungkin masalahnya anak saya mandiri banget tuh. Anak saya udah kerja dari lulus mahasiswa, dia langsung kerja yang punya posisi yang bagus, dan kerjanya saya udah diperingatkan banyak orang kalau udah advertising hati-hati loh. Gitu, advertising katanya bakalan terlambat kawin. Saya udah bilang gitu sama teman-teman, advertising anak lu, udah gitu. Tapi ya saya percaya jodoh itu Tuhan. Sebetulnya nggak relate banget masuk ke situ, enggak sih sama sekali enggak. Tapi saya bisa ngerasain jadi orang tua yang seperti itu gitu. Karena di awal aja saya bilang di kehidupan saya sehari-hari, tadi saya bilang bahwa saya sempat ngomong istri saya sebelum istri saya meninggal sakit, kalau nanti tiba saat aku mohon pada Tuhan aku yang duluan. Nggak tahu kenapa saya ngelihat nggak ada yang hebat tuh. Mohon maaf, saya hidup dengan ibu saya lama, nggak kawin. Ibu saya sendiri, saya bisa melihat tough-nya seorang perempuan, tapi saya belum pernah bisa lihat tough-nya seorang laki. Sebagai sosok ayah di film tersebut, Pak Dindro itu kan jadi sosok yang protektif nih terhadap anak, apalagi soal memilih pasangan. Nah kalau di kehidupan nyata sendiri untuk anak Om yang belum nikah nih, seprotektif apa sih? Kalau ini saya bilang bukan masalah protektif atau dia tidak protektif. Jadi kalau dilihat tadi, makanya saya bilang itu sebuah ilmu. Betapa saya bisa ngomong sama dia, cuman dia memang diperlihatkan dengan stubborn kan dia ini keras kepala banget. Kalau tadi bisa ngelihat secara ini, dia sifatnya keras kepala banget. Tapi saya bisa sabar ngomong sama dia pelan-pelan, sampai akhirnya dia kepontoknya justru ketika saya udah mau aja gitu kan. Sebetulnya kan itu kan diceritakan kayak gitu. Nah itu kita laki bukan soal protektif nggak protektif,
laki rata-rata nggak bisa komunikasi sama anaknya itu, beda sama ibu. Sementara anak aja kalau misal punya beberapa anak yang satu itu biasanya ibu yang pintar. Nia rada keras anaknya harus gini, Nia rada gini, biasanya gitu. Bapak tuh jarang yang bisa begitu. Kecuali anak tunggal mungkin ya, lebih gampang lah untuk bapak untuk bisa. Tapi percayalah, komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya dipegang oleh ibu, bukan bapak. Nah ini di film ini, makanya tadi saya bilang ya, seorang bapak yang sabar banget masuk ke diri anaknya, walaupun sebetulnya gagal sebetulnya. Menangnya apa? Ketika dia tersentuh dan saya terpaksa harus mengucap, aku kepengen bahagia sebelum, aku pengen senyum sebelum, istilahnya belum mati. Dengan apa? Oh, aku pengen save kamu, ada yang menjaga. Sebetulnya komunikasi itu yang saya pentingin, bukan seprotektif apa ini. Sebetulnya kalau menurut saya lebih kepada komunikasi, dan itu yang terjadi sebetulnya di kehidupan saya. Bilang bahwa menitikan air mata ketika menyaksikan film ini itu bagian apa, mungkin apa hal yang akhirnya membuat Mas Roger ini film akhirnya nyentuh gue nih, dan akhirnya gue bisa menitikan air mata. Buat Kak Cut Meriska, mungkin tadi sempat disinggung juga oleh Om Indro mengenai almarhum ayah mungkin sangat ingin sekali menonton film ini, tapi Tuhan berkehendak lain akhirnya tidak bisa untuk menonton film ini. Mungkin ketertarikan apa sih yang ayah rasakan pada saat pertama tahu kalau anaknya akan main film ini gitu? Dan saya juga sempat dengar bahwa ayah juga sangat ngefans sama Om Indro gitu. Seperti apa sih penjelasannya? Silakan. Ya ini buat nyari teman, bukan saya aja loh yang nangis. Pak Ade udah nonton berapa kali Pak Ade? Sama ini Saya Sama ini dikasih privilege sama Pak Navin. Pak nggak tahu kenapa Pak Navin senang banget saya main di situ. Gila ini bukan Indro nih, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya setelah semuanya beres, saya kasih lihat tulis gitu Indro Warkop, supaya jangan dibaca. Tapi saya penuh, saya orang yang gitu. Saya nonton 5 kali. Sama ini 6 ya, sama ini 6 kali nangis. nah, kan? lebih parah karakter. Yang tadinya saya masih dengar berisik, ada ketawa, tiba-tiba di situ nih. Dan di adegan itu, ini yang biasanya cerita. Di adegan itu ketika syuting, saya lagi kayak gitu, lagi sama ini yang mantu menasih kayak jadi penghalang. Lama tuh nggak dikata. Yang saya lihat Roger aja nangis tuh. Dia nangis. Kru pada nangis, pada nungguin nggak dikat gitu, yang pegang kau gitu. Nangis semua, nangis di set. Hah? Suaranya serak banget. Tahan. Pajar nangis. Itu baru pas syuting tuh. Walaupun akhirnya kita ketawa, ya cengeng semua. Iya bener banget. Jadi itu ya. Iya, berkesan banget. Biasanya dia yang kalau lagi promosi dia yang ingat, karena dia mungkin sebetulnya tadinya pengen lihat adegan dekat-dekat Indro Warkop sama ada cembokurnya kali, tapi akhirnya nangis. Iya makanya tadi Pak Ade udah berapa kali nangis. Terus Cika dari tadi nangisnya lama banget sih tadi, relate banget ya. Dan ini pertama kalinya aku nonton film tuh bisa sampai nangis ya. Ya aku rasain, makanya tadi aku bilang seakan-akan tanpa aku sadarin jiwa film ini tuh dia mengendap-endap. Dia ngendap, diam, naik, tiba-tiba langsung jantung aku kayak dipegang gitu sama film ini. Yang buat aku tuh jadi bener-bener larut masuk ke dalam ceritanya. Ya tanpa disadarin aja, jadi berkaca-kaca. Padahal biasanya itu selalu nolak gitu buat nangis kan. Wah, apa sih nonton kok nangis. Tapi tadi sampai nangis, ya salut banget. Kalau untuk ayah waktu itu baca skenarionya juga, karena dapat skenario, terus di rumah dapat baca sama ayah, terus ayah juga ngefans sama Pade. Wah nggak sabar nih baca skenarionya,
Ini bagus banget sih, ini ceritanya ringan, dekat sama masyarakat, terus ayah juga ya, aku anak perempuan deket banget sama ayah ya, tau lah ayah kan banyak aturannya, banyak ini karena sayang sama anak perempuannya dan takut kehilangan anak perempuannya. Jadi saya ngerasa itu juga ayah gitu, kayak ayah juga sih gitu, sayang sama anak perempuannya. Jadi inilah film yang sebenarnya ayah tunggu-tunggu banget sih, ayah tunggu-tunggu, tapi ya ayah belum sempat nonton. Tapi ini jadi kenang-kenangan buat diri aku dan keluarga untuk mengingat ayah lagi gitu. Jadi soalnya banyak sih tadi di adegan kata-kata yang ayah ucapkan, yang sering sekali ayah ucapkan, sama kayak di sini, sholat lah, seperti itu, hal-hal kecil. Tadi mama juga sama banget sih sama ayah, nangis gitu. Itu ayah banget gitu. Iya, ayah banget. Betul. Kok bisa sama ya gitu. Baru kita sadari ketika udah nggak ada kan. Oh iya ya, ayah sering ngucap gitu. Jadi kenang-kenangan buat aku dan keluarga. Jadi makanya tadi ada keluarga juga ikutan datang buat nonton. Buat Kak Cut nih mungkin kan di film Kak Irma gitu sebagai sosok yang talkatif gitu, bawel tapi yang peduli gitu. Apakah di real life juga sama gitu? Sama banget. Mungkin sama juga sama anaknya Pak D yang nomor 2 ya. Iya sama. Aku tuh banyak aturannya gitu. Apalagi udah nikah ya. Udah nikah kayaknya lebih enak deh ngomong sama ayah. Gak boleh main sepeda terlalu banyak, terlalu sering. Gak boleh ini, cek ini. Abis itu gak boleh makan terlalu ini. Itu sama sih kayak yang di film ini juga. Atau ini juga sama. Tapi dia juga suka gitu nggak, nyuruh orang lain yang minum Justru aku soalnya aku tungguin kayak minum obat apa segala macam ditungguin sampai akhirnya seperti yang kayak di film ini juga. Ya alhamdulillah aku dikasih kesempatan terakhir untuk ngurusin walaupun dari jauh, ngurusin ayah, dari segi ayah yang nggak mau minum obat, aku sempat telepon dokter, terus sempat suruh Roger yang ngomong teman-teman 2 menit lagi ya, maaf ya, untuk 2 menit lagi ya, untuk minum obat segala macam sampai bawel. sampai akhirnya kayak di film tadi tuh aku ngeliat semua proses ayahku sampai nggak ada tuh aku lihat. Jadi makanya tadi tuh berat banget sih, sampai susah banget gitu. Jadi ya relate lah